Oracle Card Indonesia channel. Sehat ya teman-teman ya, semangat selalu. Dan sama seperti biasanya, Oracle Card Indonesia bakalan baca buat masing-masing zodiak. Kali ini gilirannya teman-teman Pisces ya, timeless reading, general reading. So anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu ya. Take positive side from this reading. Ambil hal yang positif terlepas dari apakah ini cerita kamu ataupun bukan ya. Dengerin ya. Karena selalu ada pembelajaran dan makna positif di setiap readingan Oracle Card Indonesia buat kamu ya, teman-teman yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still Indonesia, Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Saking semangatnya jadi kebelibet-belibet ya kan ya. Oke ya teman-teman yang mau personal reading ataupun private reading silahkan. Alamat emailnya ada di description teman-teman ya. oraclecardindonesia@gmail.com ya. Oke, sekarang kita baca yuk buat teman-teman Pisces ya. Tema kita hari ini adalah, coba kita lihat apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ya buat teman-teman Pisces. Oke, kita akan ambil satu kartu ya teman-teman ya. Kita akan buka satu kartu. Right. Oke, oops, jatuh ya. Oke, ada Aries ya, Aries Mars, ada power. Power ini bercerita mengenai apa sih ya sebenarnya? Mengenai ujian-ujian dan hambatan-hambatan ya. Artinya Mars ya, planet Mars ya, ini representasi dari bercerita mengenai ujian, hambatan gitu kan dalam hidup ya, seperti itu. Tetapi ya ini bisa diatasi dengan apa sih ya? Ini ada potensi nih, dalam waktu dekat ini emosinya lagi tidak terkendali. Tetapi ya teman-teman ya, yang namanya ujian, yang namanya hambatan itu pastinya akan bisa dihadapi, pastinya akan bisa dilalui juga ya. Nggak mungkin ada masalah kalau nggak ada solusinya ya. Sama seperti itu, nggak mungkin ada efek gitu kan kalau nggak ada kaosnya. Itu juga seperti itu ya teman-teman. Jadi belajar untuk mengendalikan emosi ya kan, karena segala sesuatunya itu bisa yang namanya diselesaikan. Ada problem-problem yang terjadi ya, ada ujian-ujian atau hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan, ini juga mesti belajar juga buat lebih sabar ya, seperti itu. Ada banyak hal yang gak bisa diselesaikan dengan logika menurut kita gitu ya. Gak segala hal itu gak segala hal menurut kita benar ya kan, akhirnya harus benar gitu. Nggak harus teman-teman ya. Kadang-kala kita juga harus sedikit memasukkan unsur perasaan atau unsur emosi di sana, tapi tidak terburu untuk ibaratnya 100% emosi gitu atau 100% logika, enggak ya. Jadi balance ya supaya jauh lebih seimbang. Seperti itu. Oke, kontrol diri yang baik dibutuhkan ya beberapa saat ini teman-teman ya, dalam waktu dekat ini. Jangan sampai karena emosi sesaat lalu teman-teman malah kehilangan banyak hal. Jangan. Ada problem bukan untuk diselesaikan dengan otot-ototan gitu ya, tapi ada problem ya untuk diselesaikan dengan baik dan jauh lebih jernih ya. Oke, kita akan tambahin 4 kartu ya supaya jauh lebih jelas ya teman-teman ya. Coba kita akan tambah 3 kartu supaya jauh lebih jelas ya. Oke, coba kita lihat, ada innocence ya, right. Oke, ada opportunity, ada stewardship, dan juga ada gratitude. Oke, ini ada cerita-cerita mengenai ini nih, hal yang terjadi ya. Ini innocence, ini adalah kartu yang menceritakan mengenai apa sih, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas hidupnya teman-teman yang mungkin nggak sesuai dengan keinginannya teman-teman, atau ada yang ibaratnya hancur gitu kan, ada yang berantakan, ada problem-problem terus yang datang gitu ya. Jangan nyalain orang lain juga gitu. Even kalau misalkan orang lain terlibat ya dalam hal ini ya, kita nggak boleh juga ya yang namanya membuat orang lain itu jadi merasa bersalah atau nyalain mereka terus-terusan. Karena seringkali ya
kita juga mesti belajar untuk refleksi dirinya kita, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya kita. Ada kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang ya, ini kartu peluang, kartu kesempatan yang mungkin hadir dalam waktu yang dekat ini ya. Ketika kita bisa melihat dunia ini dengan indah, kita belajar dari sana dan mencoba keluar ya, artinya dari pikiran-pikiran yang mungkin selama ini cuma dalam satu box aja, tapi keluar dari sana dan berpikir out of the box, teman-teman ya, maka kita akan bisa melihat segala hal itu dengan sangat luar biasa gitu. Kita bakalan bisa ngelihat ya hal-hal yang indah yang nggak bisa kita lihat kalau kita tuh emosi gitu ya. Kadang kan kayak gitu ya, kalau kita emosi, kita kayak gimana gitu, yang cuman kita pikirin tuh yang kita lihat hanya sebatas apa yang lurus kita lihat aja gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat dengan jernih, ada sekali banyak hal yang kita mungkin belum tahu, dan itu hal-hal yang sangat menggembirakan, hal-hal sangat menyenangkan. All you have to do adalah apa sih sebenarnya? Belajar untuk bersyukur. Jangan semuanya dikomplain, jangan semuanya disalahin gitu kan, karena ada problem pun ya kan, kalau misalkan kamu nggak ngadepin ya problemnya tetap ada ya, ketimbang komplain terus habis gitu nyalah-nyalain orang terus, ya kan jauh lebih baik kalau misalkan belajar untuk bersyukur ya kan, bersyukur dengan adanya problem yang terjadi ini kamu juga pastinya belajar ya kan, seperti itu. Dengan adanya problem ini kamu makin matang dan makin dewasa juga yang ngadepin hidup, seperti itu. Dan malah bagus kan, dengan seperti itu kita bisa melihat kualitas orang-orang di sekitar kita itu seperti apa ya. Oke, selanjutnya kita bakalan baca untuk 3 kartu ya, right? Kita akan baca untuk tambahan 3 kartu, satu dulu ya. Oke, ini jatuh. Alright, sacred convergence. Kita nggak pernah bisa maksa sesuatu hal itu jadinya sesuai dengan kehendaknya kita, karena ya kita bakalan capek sendiri dan sangat lelah, apalagi kalau misalkan kita tetap maksa gitu kan ya. Tapi kadangkala kita takut sendiri dan mencoba untuk mengontrol setiap hal itu melelahkan ya. Ini benar-benar konsisten sama kartu yang tadi ya teman-teman ya. Kartu ini juga sama ya, ketika kita belajar untuk mengontrol segala hal justru kita akan kehilangan banyak hal. Ini juga sama ya, ketika kita ngontrol segala hal ya, malahan ya kalau maksa banget ya, malahan kita bakalan capek sendiri dan benar-benar sangat lelah sekali ya. Kayak gitu. Ada 2 kartu nih ya, right? Kita akan baca kartu yang lainnya lagi ya. Satu kartu lagi ada, ada Al-Uzza Star of Venus ya. Ini adalah tentang kayak misalkan kayak gini, kita tuh nggak perlu yang namanya melawan orang lain ya kan, dengan pride-nya kita, nggak perlu yang namanya melawan kebencian dengan kebencian ya, kemarahan dengan kemarahan, sesuatu hal dengan ya kayak gitulah ya, nggak perlu ngelawan yang namanya hal-hal tersebut dengan hal yang sama ya. Kita juga nggak perlu yang namanya ngeyakinin siapapun ya untuk membuktikan ke orang lain bahwa misalkan kita tuh nggak kayak gitu ya, kita tuh orang baik dan bla 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 ya. Ini nggak perlu teman-teman ya, karena kan percuma banget. Yang pertama adalah ya kan, kita sendiri kenal diri kita kayak gimana. Yang kedua, orang lain kita mau jelasin kayak gimana, mereka nggak akan kenal kita sebaik diri kita kenal diri kita sendiri. Jadi akan sangat percuma banget loh teman-teman ya, kalau misalkan kita kayak ngasih pembuktian ke orang lain bahwa kita orang baik, kita begini, kita begitu gitu kan, nggak ada untungnya juga gitu ya. Kayak gitu ya, karena makin kesini kalau misalkan kita lihat ya, orang mau nggak seneng sama kita ya kan, kita mau baiknya kayak gimana pun tetap aja dia akan nyari celah atau nyari celah supaya ya kita kelihatan nggak baik gitu ya, dan mereka mungkin happy gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak perlu juga, yang penting kita perbaiki diri kita dengan baik and enough ya, dan cukup seperti itu. Oke ya, kita akan tambahin 1 kartu lagi ya teman-teman ya. Kita akan tambahin 1 kartu lagi, ada one. Alright, one. Oke, ini membahas mengenai
Ini sebenarnya nggak ada aspek ya dalam kehidupan kita itu yang terpisah dari yang namanya perjalanan atau pemahaman secara spiritual ya dalam hidup kita pastinya teman-teman ya, karena setiap kejadian, setiap hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kita, momen-momen yang hadir dalam hidup kita ya, semuanya pasti ada maknanya dan merupakan ya bagian dari apa ya, ya begitulah ya, yang memang sebaiknya terjadi seperti itu ya, alam semesta berkehendak. Walaupun mungkin pada saat ini keadaannya beberapa temen tuh kayak bener-bener apa ya, kayak mengerikan gitu ya, audible, dan juga mungkin saat ini ada beberapa teman-teman yang sedang putus asa, merasa nggak berdaya ya. Tapi ini saat yang tepat banget ya, saat dimana panggilan-panggilan spiritual kita terbuka ya, gerbang kesadarannya terbuka, ada problem ya kan, begitu luar biasa besarnya, dan kita merasa bahwa kita nggak mampu, nggak sanggup ya. Ini adalah sebenarnya saat dimana gerbang kesadaran kita dibuka ya, terbuka, panggilan spiritual kita terbuka. Nah sekarang ini tergantung sama teman-teman sendiri, apakah ya teman-teman mau masuk dan melangkah ke dalam dan menemukan kedamaian di sana ya, ataupun tidak. Nah ini tergantung dari pilihannya teman-teman sendiri. Oke ya, untuk teman-teman Pisces, ini adalah serangkaian pembacaan untuk hari ini ya. Kita akan jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Dan apapun yang terjadi dalam waktu dekat buat teman-teman Pisces ya, tetaplah selalu melakukan yang terbaik dan berbuat baik ya. Jangan memaksakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Kalaupun kita masih belum bisa berbuat baik ya, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Oke, teman-teman Pisces, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.